Shalom. Saat ini kita belajar firman Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua belajar dan terus belajar selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau memberkati kehidupan kami, menjaga, melindungi, dan kami sungguh bersyukur mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah kami sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ada orang bilang mengikut Yesus itu enak. Semua dipenuhi. Ya. Mengikut Yesus enak, yang miskin jadi kaya, yang susah jadi senang. Tetapi ada pula yang mengatakan mengikut Yesus tuh nggak enak. Semenjak aku kenal Yesus, hidupku makin sengsara. Nah ya, pilihan mana yang kita pilih? Tetapi yang pasti mengikut Yesus, jiwa kita mendapatkan kedamaian. Jiwa kita mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Selain itu, kita diselamatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikut Tuhan tuh tidak gampang. Atau ikut Tuhan tuh gampang. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya. Kadang kita merasakan Tuhan itu nyata. Kalau kita merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Kalau kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai dan Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita. Keajaiban-keajaiban. Ya, doa-doa kita yang terjawab dengan Tuhan. Kita akan mengatakan Tuhan itu sungguh nyata pertolongannya. Tuhan itu sungguh ajaib. Kuasanya yang tidak pernah berubah. Tetapi terkadang Tuhan bisa menghilang begitu saja. Ya. Seolah membiarkan kita untuk kita bergumul dalam masalah. Untuk kita melewati masalah-masalah yang begitu berat. Seakan-akan Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kematian Yesus, ya, kita baca di firman Tuhan, murid-murid mulai kembali ke aktivitasnya, ke pekerjaannya kembali. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Saatku Tak Tahu. Wow, ya, Saatku Tak Tahu. Dan bacaan kita terambil di dalam Injil Yohanes 21. Di dalam perikopnya dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, ya, saatku tak tahu. Haleluya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya. Mereka kembali ke aktivitasnya semula. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita akan bersama dengan Simon Petrus pada waktu itu. Ya. Dia menebarkan jalannya semalam-malaman, dia nggak tahu. Yang dilakukan adalah menunggu. Menunggu adalah hal yang sangat membosankan.
apalagi yang ditunggu tidak kunjung datang. Sangat kesal. Ya. Mereka menunggu. Lalu seperti ayat yang ke-6 dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, tebarkanlah. Lalu mereka mendebarkan. Mereka melakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ini, kita tahu pada akhirnya mereka mendapatkan ikan sampai mereka tidak kuat untuk menariknya. Ya. Ada 4 hal paling tidak. Ya. Seperti di awal saya katakan, ya. Kadangkala kita melihat seakan-akan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan tidak nyata dalam kehidupan kita dengan banyaknya pergumulan, dengan banyaknya tekanan hidup, dengan banyaknya persoalan. Seakan-akan Tuhan itu nggak tahu kemana ya. Atau seakan-akan Tuhan tuh nggak tahukah diriku ini sedang banyak persoalan. Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan ini, anak sakit, ya, pekerjaan lagi begini kondisinya. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, tetapi belum juga kunjung datang hasilnya. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita begitu saja, gak peduli lagi dengan kita. Dengan waktu kita menunggu hasil itu sangat membosankan. Kita bertanya, Tuhan kau lihat aku sudah menunggu, aku sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, menunggu itu memang bukan pekerjaan mudah. Tetapi menunggu harus kita lakukan sampai Tuhan membuka jalan. Ya. Gak bisa ketebak kapan. Tetapi yang pasti dengan kita menunggu, Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kita menaruh iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kita juga mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga kita akan melihat seperti murid-murid ini memperoleh banyak ikan sampai mereka tidak kuat untuk menariknya. Waktu kita tidak tahu berbuat apa, ya, kita lakukan apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kita. Tuhan itu pribadi yang baik. Dia terlebih dahulu melayani kita sebelum kita melayani dia. Amin Bapak Ibu. Dia anggap kita ini sahabatnya. Dekat sekali kata sahabat itu. Ya. Dia yang membebaskan dosa kita. Ya. Lalu Tuhan punya kendali penuh atas hidup kita. Dia punya otoritas atas hidup kita. Apapun yang dilakukan Tuhan, pasti yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu saat ini kita mau tetap beriman teguh kepada Yesus, bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Dia ada bersama-sama kita. Dia tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Dia hanya sejauh doa. Amin Bapak Ibu, tetap percaya. Menunggu ya, harus menunggu sampai Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Karena dia yang pegang otoritas hidup kita. Tidak ada yang lain. Amin. Dan kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Amin. Puji Tuhan. Tetap bersemangat untuk kita mengakui, untuk kita percaya Immanuel itu dalam diri kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, biarkan kami semakin dekat, semakin erat, semakin melekat kepadamu. Saat susah, saat senang, saat menangis, saat tertawa, iman kami tetap mengatakan, Engkau hidup dalam kehidupan kami.
Engkau pribadi yang setia Tuhan, yang tidak pernah tinggalkan kami yatim piatu, yang tidak pernah tinggalkan kami seorang diri. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau Tuhan tidak pernah sekali-kali tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang menjadi kekuatan kami serukan dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Immanuel. Amin.